waktu itu bapak manajer sebuah koperasi, kemudian ada karyawan menggalapkan uang gitu. Ayah ibu itu orang yang jujur, tapi kejujurannya itu sering disalahgunakan sama orang-orang terdekat. Mungkin beban kerjanya untuk ahli gizi di MBG itu kayaknya berat. Kan itu saya dapat informasinya masaknya dari jam 12 malam. Nah, gitu. Terus makanan itu di packingnya, di platingnya itu subuh. Terus nanti jam 7 dianterin gitu. ya. Itu kalau suhunya itu di bawah 60 derajat. Jadi kalau udah suhunya udah itu cepat banget bakteri atau berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mbak Dia. Ya Mas, terima kasih undangannya. Tetangga kan ini ya, jadi jatuhnya tetangga kan kita. Tetangga. Ini kan di sini Kepatihan, Oh, rumahnya ya. jenengan nggak jauh-jauh juga dari sini. Iya, deket. Tapi ini tak lihat portofolionya banyak loh ini. Saya juga beberapa kali mengamati teman-teman sering makan di tempatnya, ini ternyata miliknya Mbak Dia. Ada apa Mbak Dia? Boleh disebutin usahanya? Ada Tropical Twist. Oke. Terus yang kedua itu somai cecep. Terus sama bakso Tunjungan. Oke. Gitu. Yang paling terakhir bakso Tunjungan ya? Iya, bakso Tunjungan yang baru. Bulan apa kemarin? Agustus kan? Iya, betul. Seorang ahli gizi? Iya, tapi nggak masuk ke bidang apa ya? Maksudnya setelah lulus kuliah nggak ambil ke instansi. Jadi lebih ke wirausahanya gitu. Maksudnya nggak ngambil ke instansi itu sebuah pilihan dalam karir atau maksudnya aku milihin aja gitu? Iya, atau gimana? Untuk berkarirnya, untuk saya nggak ngambil kayak misal teman-teman ya, kayak misal lulus gizi, ke puskesmas, rumah sakit, atau ikut badan riset, atau di BPOM dan sebagainya instansi. Tapi saya milihnya yang wirausaha gitu. Mungkin kalau teman-teman tahu ya, gizi itu pasti ya terjunnya ke situ-situ gitu. Betul. Kalau untuk ke kuliner kayaknya kok jarang gitu. Padahal tapi di waktu kuliah dulu ada sih untuk mata kuliah wirausaha gitu. Jadi tertariknya di situ. Kalau pemilihan di bidang entrepreneur sendiri berdasarkan apa Mbak Dia? Sebenarnya berdasarkan keinginan dari dulu sebelum kuliah. Jadi sejak saat sekolah itu. Bapak itu ASN, ibu guru. Dulu tuh selalu disounding, nanti kalau udah ini masuk ke ini ya daftar sini. Tapi saya dari awal saya nggak mau gitu. Maksudnya di sounding itu tuh jadi kayak PNS atau apa begitu ya? Iya, kan mungkin dari kalau misal udah udah masuk gitu ya, itu kan orang tua itu kan kepengennya anaknya itu mapan, dalam artian itu juga pasti pendapatannya terjamin. Gitu. Terjamin, nah, betul itu. Iya. Oh, jadi memang dari memang SMA sudah ingin berbisnis. Iya. Kalau keinginan berbisnis berarti dari mana, Mbak Dia? Kalau keinginan berbisnis itu sebenarnya saya dari kecil itu terbiasa untuk jualan Mas, terus bapak juga punya studio foto. Jadi saya kecil itu kelas berapa ya? Pokoknya SD, saya itu udah megang kamera DSLR besar gitu. Kayak gini berarti ya? Iya, kayak gini. Itu iya. buka studio foto kan bapak. Terus ya foto manten kayak gitu ya. Terus video juga. Nah saya itu ketika pulang sekolah dulu itu selalu bantu bapak. Nah bapak kan kerja kan pagi, kan di rumah nggak ada orang, cuma saya aja, adik saya masih kecil. Jadi ya saya yang maju buat ngelayanin orang-orang foto, ngeditnya pakai Photoshop. Pada waktu itu saya masih SD, otodidak lihat bapak ini. SD loh ya? Iya SD. Itu. Iya. Oh. Jadi saya tertariknya mungkin dari situ. Gitu. Tapi bukan karena memang dari keluarga kayak kurang begitu enggak kan? Jadi karena ada keinginan aja ya? Iya, jadi karena keinginan sendiri aja gitu. Aku tadi juga dapat bocoran bahwa Mbak Dia pernah mengalami masa-masa yang menurut Mbak Dia agak berat, yaitu ketika Bapak di demo Mbak ya. Itu di demo apa?
Itu di demonya itu karena gini ceritanya itu saya kurang tahu ya, karena kalau orang tua pasti menyembunyikan untuk persoalnya, tapi tetap saya itu kayak ya waktu di telepon atau apa mendengarkan gitu atau cerita dari keluarga gitu. Waktu itu bapak manajer sebuah koperasi, kemudian ada apa ya namanya karyawan ya kalau di koperasi itu ada yang menggalapkan uang gitu. Bapak sama sekali nggak tahu. Nah itu rumit ceritanya, kayak misalkan benar ini laporan ke bapak, ini uangnya itu ada laporannya, tapi ternyata uangnya itu nggak ada, kayak orang setor gitu. Oh ternyata ini tanda tangan kwitansinya ada, tapi ternyata uangnya itu nggak ada. Itu sampai apa ya namanya orang ya kehilangan uang pasti ya gitulah. Terus akhirnya sampai bapak difitnah, terus di demo, padahal bapak setelah diaudit itu sama sekali nggak terlibat. Akhirnya ya karyawan itu masuk penjara, udah terbukti yang menggelapkan. Ya. Terus jadi kan waktu itu saya masih sekolah SMA, saya kos. Jadi itu kalau di rumah itu ada rame-rame gitu, ibu tuh telepon, nanti nggak usah pulang dulu gitu, main di rumah temen gitu gitu. Terus jadi waktu itu sebenarnya saya itu kayak apa ya, untuk masalah itu tuh jangan sampai saya tuh ikut mikir gitu. Terus sampai ya bapak jual mobil apa gitu untuk itu biaya audit, benar-benar pribadi, uang pribadi untuk bayar auditnya itu. Berarti terus, dari sendiri ya audit, bukan dari perusahaan ya? Iya bukan itu. Terus akhirnya apa ya, waktu itu sampai uang bapak sama ibu itu manajerial keuangannya itu bagus. Jadi untuk uang anak-anak buat sekolah, buat saya kuliah itu sudah ada. Jadi sampai itu ngambil uang buat tabungan kuliah saya itu buat diambil karena benar-benar yang nggak yang apa ya, nggak ada uang gitu loh buat proses hukum itu gitu. Terus akhirnya ya dari situ saya masuk kuliah, ibu ada tabungan dikit-dikit, ya udah alhamdulillah saya bisa masuk kuliah. Terus dari situ dari awal kuliah itu ibu udah mati-mati kayak yang hemat gitu. Ya kondisinya lagi kayak gini gitu. Gitu sih Mas. Jadi berapa lama proses audit itu? Itu lama banget ya. Itu dari saya ingatnya itu akhir saya SMA sampai saya masuk kuliah tuh masih berlangsung. Iya, masih berlangsung. Benar-benar yang ya kayak ada kirim-kiriman juga, hal-hal yang goib. Bahwa saya tuh hal itu tuh sebenarnya ada atau enggak saya enggak tahu ya. Apa tapi, itu kiriman goib? Iya, yang di rumah tuh saya tuh tidurnya itu di kamar atas. Nah, terus sama ini enggak boleh ditempatin. Saya suruh tidur di kamar bawah kayak gitu-gitu. Karena di atas lagi disasar gitu. Iya, kayak disasar kayak gitu. Pokoknya ada aja gitu waktu itu. Berarti sering nggak pulang sekolah, nggak pulang ke rumah setelah sekolah waktu SMA kelas 3? Iya, paling ke rumah mbah gitu. Habis itu malam baru pulang ke rumah begitu? Iya. Itu benar-benar di demo di depan rumah begitu? Iya, benar-benar di depan rumah. Tapi saya nggak tahu. Nggak tahu nggak ya. ada video. Mungkin sekarang viral ya. Kalau dulu nggak ada. Saya cukup mendengar di daerah selatan kan. Iya. Cukup mendengar waktu itu memang lagi viral koperasi yang itu gitu ya. Itu. Nah itu tempat di rumah saya kan Kalidawer ya Mas. Nah kalau koperasinya itu di rumahnya Mbah yang di Bujang Laban. Oke. Iya itu. Jadi demonya 2 di rumah Mbah. Saya di rumah Mbah yang dari ibu. Gitu. Jadi aman. Iya, aman. Bagaimana perasaan seorang anak SMA yang waktu itu mengetahui ayahnya kayak di demo, di teror begitu, seperti apa rasanya? Cukup berat ya Mas ya. Kayak saya tahu bahwa ayah ibu itu orang yang jujur, tapi kejujurannya itu sering disalahgunakan sama orang-orang terdekatnya. Kayak gitu. Kayak dan ibu itu sahabatnya luar biasa. Gitu. Berarti berat banget ya waktu itu ya.
Nah, kalau apa ya namanya ibaratnya itu, berarti Mbak Dia kemudian mencoba tetap move on dengan kuliah. Padahal waktu itu juga mungkin kondisi keuangan juga lagi berat ya. Iya. Tapi memang kan ada opsi juga nggak kuliah, ada berhenti dulu. Tapi Mbak Dia kuliah begitu ya? Iya, kuliah sama ibu sama bapak. Ya, Kuliah harus aja. kuliah. Ibu sama bapak pasti mengusahakan gitu. Walaupun saya waktu itu kayak apa ya, belum ngerti kayak harusnya saya misal kayak jualan apa atau apa gitu, masih belum, masih gitu, masih mengandalkan waktu itu yaitu studio fotonya itu. Studio fotonya berarti masih buka ya? Kalau sekarang sudah enggak kalau di rumah, karena waktu saya kuliah udah semester berapa gitu ya, 3 atau 4, bapak udah mulai repot juga, akhirnya studio fotonya dialihkan ke Pak Lek. Oke. Iya, Pak Lek yang dari ibu, Pak Lek yang dari bapak. Jadi Pak Lek ini yang nerusin gitu. Berarti waktu awal kuliah masih ada ya Masih. untuk menyumbang juga, membantu untuk biaya kuliah ya? Iya. Gitu. Di Malang kuliahnya atau di mana? Iya, di Malang. Siap. Lanjut nih Iya. ke kuliner. Wah, berarti secara mental ini Mbak Dia sudah ditempa banyak kejadian, berarti harusnya menjadi seorang pengusaha kan harus kuat kan mentalnya. Betul. Jadi sudah tertempa dengan bagus gitu ya. Semoga. Tapi realitanya Masih bisa punya banyak usaha. Berarti memang dari awal udah ditempa banyak hal kesulitan yang menempa kita menjadi luar biasa. Awal mula memutuskan kuliner, yang pertama dari 3 brand tadi apa berarti? Tropical Twist. Tropical Twist. Iya. Oh. Itu pun juga nggak sengaja sebenarnya. Ah, Mas. gimana itu ceritanya? Itu ceritanya tuh gini, kan saya itu dari selesai kuliah saya langsung nikah, gitu. Nah, Berarti bersama teman kuliah nikahnya? sebenarnya bukan teman kuliah, agak atasnya, ya, agak atasnya. Nah, itu saya itu sempat juga setelah nikah saya punya usaha di percetakan undangan, nih kan. Lumayan lah buat saya sendiri, Iya, gitu. iya. Nah itu terus makin lama hamil itu saya hamil juga masih tetap menerima percetakan undangan gitu, saya kerjakan sendiri, cetak sendiri gitu. Terus anak udah lahir, udah mulai gede, itu nggak bisa disambi, udah nggak bisa disambi kan. Terus akhirnya udah vakum lama sampai anak kedua. Oh, berarti gitu. Ya. agak cepet nih jaraknya ya? Ya, terus akhirnya saya tuh kayak bosan kan, gitu. Saya tuh pengen sesuatu yang ini orang-orang itu bisa merasakan apa yang saya buat gitu. Saya sukanya di situ. Okay. Ya, itu menjadi apresiasi terbesar saya gitu loh. Nah akhirnya saya tuh ngomong ke suami, saya pengen usaha dari rumah. Ya monggo, apa gitu. Terus akhirnya berpikir, jadi sebelum Tropical Twist berdiri itu tempat yang saya gunakan buat cafe itu sebelumnya itu ini les-lesan TK sama SD. Itu saya suka, waktu itu kan COVID, saya itu menghabiskan waktu saya buat ikut workshop online gitu. Tentang bisnis? Bukan, tapi tentang parenting. Okay. Parenting, tentang cara membuat jadwal belajar yang kayak lesson plan gitu. Misalnya anak usia ini itu harusnya tahapannya perkembangannya ini. Iya. Nah, saya tertarik itu. Kan lagi juga ngadepin kan ada 2 anak kecil di rumah kan. Jadi kayak relate banget gitu. Terus oh ini bisa nih dijadikan sebuah ide usaha. Terus ya itu akhirnya jalan 1,5 tahun, ternyata saya ngerasa ini bukan passion saya. Oh berarti malah yang usaha itu ya, yang lesson plan untuk anak-anak itu? Iya. Jadi saya rekrut, tapi bukan saya yang ngajar, teman-teman orang lain. Nah itu kan cari orang yang bisa visinya sama, misinya sama, itu agak susah. Saya punya targetnya tuh gini, les-lesan kita harus beda sama yang lainnya. Idealis begitu ya? Iya, idealis. Itu yang bikin akhirnya tuh kayak pusing banget, kayak ini gimana ya caranya gitu. Sedangkan saya sendiri gitu, nggak ada yang partner yang bisa diajak
diskusi tentang itu. Iya, buat pengembangan itu nggak ada. Wis akhirnya ya udahlah, tutup aja gitu akhirnya. Berarti merasa stucknya karena bingung mau kemana gitu. Iya, bingung mau kemana. Terus akhirnya suami gini, ya udah ini udah dibangun, ya udah kita nyoba bikin kafe. Ya seadanya aja. Ya kita jalan dulu gitu. Ya akhirnya itu ternyata passion saya dimasak ya. Gitu. Maksudnya passion itu berarti gimana? Seneng banget iya, atau gimana? Seneng banget. Saya itu seneng masak, terus orang bisa menikmati, wah enak gitu, rasanya itu kayak wah bahagia sekali gitu. Terus akhirnya saya menu-menu yang di Tropical Twist saya create sendiri, gitu. Saya uji coba sendiri. Jadi saya nggak ambil kayak misal chef dari mana gitu, nggak. Saya uji coba sendiri, dia makan makanan nasi goreng yang anak saya seneng gitu. Jadi Tropical Twist itu berarti konsepnya seperti apa? Kalau Tropical Twist tuh konsepnya itu healthy food and cafe. Healthy food and cafe. Iya. Jadi fokusnya itu cafe tapi menyediakan makanan atau minuman itu yang punya punya kandungan gizinya itu beragam. Terus kemudian juga fokusnya itu untuk kesehatan gitu. Kita ada beberapa menu yang kayak salad gitu ya. Terus mixed juice yang saya racik itu yang kalau kandungannya ini untuk ini loh gitu. Kayak misal detox booster dari buah beet gitu. Karena seorang ahli gizi jadi paham lah ya, ya itu kesehatan gitu ya. Akhirnya dari situ dulu bapak ibu itu kan itu tadi kan. Saya kalau ada buka lowongan PNS coba daftar. Saya buktikan gitu. Ini saya gizi, saya nggak melulu di situ. Saya mau cari jalan yang lebih lain yang bisa saya enjoy gitu. Lebih menikmati untuk prosesnya gitu. Tapi waktu penolakan itu kan artinya belum ada bisnis kan? Belum. Itu sempat kecewa nggak Bapak Ibu dengan pilihan yang kamu pilih? Kalau Bapak sama Ibu itu tipenya itu enggak yang mengutarakan atau yang ya pokoknya mendoakan semoga nanti bisa mencapai apa tujuan saya gitu. Jadi tidak terlalu menekan juga ya? Sebenarnya tidak terlalu menekan. Cuman kalau misalkan ada informasi ini ada lowongan ini di-share gitu. Ya, di-share. Pasti itu. Iya. Kembali lagi ke Tropical Twist. Kak, namanya juga unik nih, Tropical Twist. Apa itu? Tropical sebenarnya kalau masalah nama, apa yang sekiranya nama itu bisa masuk di telinga aja, orang-orang ngerasa wah gitu ya, iya udah dipakai aja gitu. Cuman twist itu kan putaran ya. Nah ada menu di kami itu kan jus gitu-gitu, mixed juice. Nah itu menggambarkan blendernya itu loh. Diputer gitu. Iya diputar gitu. Tropical ya karena suasananya itu mengusungnya itu yang soalnya tropis ya, buah-buahan terus hijau-hijau gitu. Dulu itu karena banyak bunga-bunga di rumah itu, banyak tanaman. Dengan konsep seperti itu banyak pengunjungnya di kafe itu? Kalau dibilang banyak sebenarnya enggak Mas, karena setelah dievaluasi ternyata untuk menu-menu yang saya bikin itu segmented. Ya karena kan targetnya juga mungkin orang yang sadar ya, aku perlu untuk makanan ini gitu, untuk support tubuh kayak gitu. Jadi lebih segmented sih kalau untuk yang di tropical itu. Tidak berarti artinya tidak begitu ramai begitu ya? Iya, tidak perlu ramai. Tapi ya lumintu lah lumintu ya. Iya. Ini udah tahun keberapa? Ini tahun kedua. Oh tahun kedua. Iya, baru ya berarti ya? Iya baru. Oke. Tapi untuk operasional bisa nutut? Bisa nutut. Alhamdulillah ya lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Iya. Berarti lumayan ini berapa nih, boleh dibocorin nggak? Ini kayak ya alhamdulillah lah. Maksudnya masih apa ya? Masih tergolong cukup banget gitu loh. Cukup banget ya. Banget ya. Boleh dibocorin omsetnya kan Mbak? Berbulan atau berhari begitu boleh? Atau rahasia? Rahasia saja. Ya, tapi yang cukup banget intinya gitu ya. Iya cukup banget. Cukup banget untuk
keluarga kecil dan besar. Iya, keluarga kecil dan besar, bisa nabung guys, itu Bisa udah nabung, cukup bisa banget. umroh tiap tahun begitu ya. Amin, amin. Nah itu salah satunya yang Inginkan. diinginkan bisa itu. Iya. Nah, kemudian kan sudah ada nih Tropical Twist. Itu di mana sih lokasinya? Saya belum tahu kalau Tropical Twist. Di Raja Agung, Di Raja Pilar. Agung. Oke, Pilar. Iya, Pilar. Jalannya Pilar, masuk Ke timur. timur. Arah Al-Azhar berarti ya? Betul. Sekitar 200 meter nanti ada gang ke selatan, yaitu masuk situ. Itu emang dilewati Al-Azhar setiap hari. Arah pulang. Arah yang gang SD itu loh, Mas. Iya. Ya, gang SD-nya Gang Al-Azhar, iya. baratnya. Ya udah situ. Oke. Masjidnya Al-Azhar, Iya, baratnya iya. Masjid Al-Azhar. Iya. Oh, Gitu. yang rumah berarti ya? Iya, jadi rumah itu waktu di YouTube Ya, yang di syuting di Kuning Telur. Kuning Telur. Nah, ya itu tempatnya. Oh, itu ya. Waktu Iya. Kuning Telur belum ada. Belum ada. Itu kan masih les-lesan ya kalau nggak salah. Nah, ya. iya, Kuning Telur itu masih les-lesan. Iya. Nah, Oh, sekarang itu jadi kafe. Betul. Tropical Twist. Twist. Iya, jadi kan rumah di belakangnya kafe, kafenya di depan rumah. Ada Gitu. berarti sepedanya di mana berarti? Bedanya di rumah. Oh, di rumah plus sepeda. Iya. Oke, terus di depan kafe. Iya. Jadi kalau ke kantor tinggal nyebrang aja. Bagaimana rasanya memiliki rumah bersanding dengan kantor? Kalau saya sih ini ya, enjoy aja. Enjoy ya? Iya, enjoy aja gitu. Malah gampang untuk buat mantaunya. Oh. Gitu. Kalau yang di lain-lainnya kita harus kesana kemari kayak gitu. Tapi memang beda gedung kan itu ya? Iya, beda gedung. Jadi kayak ibarat privacy masih aman begitu. Iya, ya. masih aman gitu. Oke, memutuskan kuliner yang kedua apa tuh? Somai Mang Cecep. Somai Mang Cecep. Ini apa lagi nih konsepnya ini? Kalau somai Mang Cecep itu konsepnya gini, somai itu biasanya identik di pinggir jalan ya, Betul. gerobak-gerobak. Nah, kaki lima. iya, kaki lima. Tapi saya mengusungnya di konsep yang bisa dinikmati di tempat gitu, makan di tempat dengan Dine in. nyaman, Oh. iya, gitu. Ala-ala kafe begitu kah? Sebenarnya bukan kafe ya? banget ya untuk tempatnya itu. Pokoknya saya bikin yang nyaman lah, orang bisa nikmatin di tempat gitu. Kenapa kayak buka usaha yang kedua kuliner? Kan sudah ada kuliner pertama. Itu beda ya, kayak kalau yang tadinya fokusnya kayak ke makanan yang sehat-sehat, somai itu bukan nggak sehat ya, tapi sebagai pilihan aja gitu, lebih makanan lokal gitu. Mungkin peminatnya lebih nggak segmented, semuanya bisa gitu. Kenapa somai? Kenapa somai? Pertama suka waktu itu ketemu sama waktu di luar kota, ketemu sama satu orang yang jualan somai. Wah, ini somainya enak. Terus saya pengen di Tulungagung itu ada benar-benar somai yang otentik gitu, yang otentik Bandung. Akhirnya saya belajar. Saya mendatangkan orang dari Bandung gitu buat ngajarin saya bikin Buat somai. resep somai. Iya, Wih, seserius itu ya ngajarin Iya. chef lah ibaratnya. Chef dari Bandung untuk datang ke sini ngajarin. Iya, benar. Gitu. Itu namanya Mang Cecep bukan? Bukan. Mang Cecep itu kalau kata suami saya ini namanya bukan orang Bandung, tapi ini sebenarnya plesetan gitu. Apa tuh? Resep Mang iya. Cecep, Mang Resep gitu. Oh, Mang Resep, Mang Resep. Cecep. Tapi Iya, kan itu udah mengidentikan orang Bandung sih, Mang Iya. Cecep gitu kan. Orang-orang juga gitu, Mang Cecep berarti Bandung ya ini yang punya. Oh enggak, ini orang Tulungagung, tapi resepnya dari Bandung gitu. Iya. Nah, jarak antara yang pertama dan kedua ini berapa bulan? Atau berapa Jaraknya tahun? itu setahun. Setahun ya? Iya, setahun, hampir setahun. Tropical Twist itu April 2024, Soma itu saya ingatnya Februari, pertengahan Februari 2025. 2025, hampir. Tahun ini ya? Oh, Tahun oke. ini. Nah, kalau ini gimana respon dari pembeli? Ramai kalau yang ini? Alhamdulillah, yang ini ramai ya, karena mungkin ya itu tadi Familiar, kalangannya ya. ya familiar, terus juga kita memang untuk bahan-bahannya juga fresh gitu ya. Saya belanja sendiri di Prigi. Di Belanja Prigi, apa di Prigi? Ikan. Oh. Ikan, cari suppliernya yang benar-benar fresh gitu. Terus
Kemudian juga untuk tempatnya, mungkin orang percaya kebersihan diri kita, gitu, higien dan sanitasinya. Siap. Gitu. Aku izin tanya agak detail ya. Itu butuh berapa lama untuk riset menemukan supplier, menemukan resep yang enak, memilih tempat itu butuh berapa lama, Mbak Dia? Itu sudah dari kayaknya akhir 2024. Itu jadi cari tempatnya dulu. Cari tempat dulu, tempatnya udah oke, baru datangin orang gitu. Jadi seenggaknya tempat udah ada bisa buat produksi sekalian gitu. Iya. Di mana Sekalian tempatnya jalan. itu, Mang Cecep itu? Mang Cecep itu di Gang PDAM ke timur, Kenayan. Di situ. Kalau dari jalan raya kayaknya nggak terlalu kelihatan, cuman kalau nengok gitu kelihatan. Oh. Biru-biru gitu. Biru-biru. Kenapa memilih tempat? Bagaimana cara memilih tempat untuk usaha kuliner kalau menurut Mbak Dia? Kalau dari saya untuk memilih tempat itu sebenarnya tuh paling enak memang di pusat kota ya, kayak di kota. Cuman ternyata di Kenayan itu agak sedikit minggir. Kan agak ke utara kan Iya, ya? agak ke utara. Cuman bagi saya nggak masalah. Orang pasti kalau udah ngerasain satu nanti dari mulut ke mulut gitu bisa buat dijangkau gitu. Dan tempat itu kenapa milih di situ? Karena di situ murah sewanya. Itu gitu. penting, itu faktor penting loh itu. Iya. Jadi bisa menekan biaya operasional. Operasional ya. Gitu. Kira-kira untuk buka kayak mini, berarti boleh dibilang kayak mini restoran begitu ya? Oh ya, bisa. Nah itu bisa. sampai berapa Mbak modal yang dibutuhkan untuk usaha seperti itu? Kemarin itu sekitar, pokoknya semuanya ya, dari Sewa, tempatnya ya. dari tempatnya, kemudian kebutuhan peralatan itu sekitar 80. 80? Sewanya udah berapa tahun itu? 1 tahun atau 2 tahun, 3 tahun? 1 tahun Mas Ihan. Oh, Iya. per tahun kontraknya ya? Per tahun, kontraknya per tahun. Cukup, ya nggak terlalu mahal juga ya? Iya. Dengan angka, Lumayan. kira-kira nih, sekarang udah balik modal belum? Angka segitu? Angka segitu masih belum Mas. Oh, masih jalan lah. masih jalan. Iya. Iya. Gitu. Tapi untuk kuliner kan nggak, kalau menurut Mbak Dia butuh berapa lama untuk bisa balik modal? Bagusnya itu berapa lama? 1 tahun kah atau 2 tahun atau bagaimana? Kalau kuliner itu? Kalau kuliner berapa ya Mas? Kalau lihat dari Soma itu 1 tahun jalan Bisa, udah ya. bisa. Itu udah cukup bagus banget. 1 tahun, nanti tahun kedua tinggal panen aja. Tinggal panen, karena kan asetnya udah kebeli di Iya. pelaba setahun itu kan. Iya. Gitu. Oke, jadi bentar lagi panen berarti Mbak Dia ya. Semoga. Alhamdulillah. Semoga panennya berlipat-lipat. Oke. Kalau yang membuat Mang Cecep ini, kalau tadi aku juga tanya sih sama kreatif, ini yang paling rame yang mana gitu kan? Katanya di antara 3 usaha yang saya sebutkan tadi, yang paling rame siomay-nya gitu ya. Iya. Kalau bakso kan masih baru ya? Iya, masih baru. Masih kemarin ya. Mang Cecep. Apa yang membuat siomay Mang Cecep ramai? Yang membuat Mang Cecep ramai, saya rasa kalau tanya ya ke orang-orang atau reviewnya orang-orang, itu somainya itu paling kerasa di antara somai-somai yang ada di Tulungagung, gitu. Ya memang benar, saya pilih dari bahan bakunya, dari ikannya itu fresh, kemudian saya olahnya, saya nggak mau misalkan kayak 20% ikan, 80% tepung gitu, enggak, saya nggak mau kayak gitu. Saya tetap mempertimbangkan kualitasnya itu, biar tetap ya ini somai rasanya ya ikan, bukan ada orang yang tanya ini somai ayam ya Mbak, bukan ini ikan, kayak gitu. Gitu. Kalau somai itu ikan apa ya biasanya? Tenggiri. Oh tenggiri. Iya, dan itu harganya emang tinggi kan? tinggi banget Iya. daripada ikan-ikan lainnya gitu. Dan itu dapatnya juga susah Mas, ikan tenggiri itu karena kan besar ya. Saya nggak ambil ikan tenggiri yang kecil kalau di somai itu. Harus besar? Iya harus besar. Yang 1 ekornya sampai 30 kilo, 35 Hah? kilo. 1 ekor 30 kilo? Iya. Berarti gede banget? Gede banget. Kayak ikan tuna sirip biru yang kecil gitu? Iya. Kan ada gede gitu? Iya, yang tuna strip kuning ada juga kan. Nah, itu saya milihnya yang ikan tenggirinya yang itu, yang besar. Gede. Kalau yang kecil itu kurang menurut saya.
dari rasa. Oh. Dia lebih gurih, lebih enaknya itu yang gede, dan itu harganya yang gede itu lumayan gitu. Ngomongin makanan nggak ada di sini jadi berlendir ini. Berlendir. Dan itu tuh dapatnya orang pasti dari orang mancing. Oh, dari mancing. Iya, orang mancing gitu. Susah nggak dapat ikan dari orang mancing itu? Susah ya? Susah. Jadi kita benar-benar kayak yang supplier itu ya, cari supplier itu. Mas ini nanti ini ya, saya bulan depan ini. Cariin gitu ya? Cariin gitu. Gitu. Bisa nggak kayak beli banyak, misal ada stok melimpah habis itu di freezer begitu bisa? Bisa. Jadi misal ada yang dapat mancing banyak, bisa beli banyak begitu ya? Oke. Pas ada saya beli aja. Pokoknya freezernya yang di Somai itu cukup gitu. Kalau nggak cukup ya itu yang. Iya, beli lagi lah. Ya gitu. Jadi bahan baku juga pemilihannya juga sangat teliti ya Mbak ya? Benar. Gitu. Ya itu tadi bersinggung saya kuliah di gizi. Kan diajarin ya cara pemilihan bahan makanan yang tepat tuh kayak gimana. Ikan itu yang ibaratnya ikan yang misal kayak lama itu yang kayak gimana ciri-cirinya, ikan yang fresh itu kayak gimana gitu. Gimana memang ciri-cirinya ikan yang fresh itu? Fresh itu matanya pasti bening. Matanya bening. Iya. Kalau ditekan dagingnya dia itu enggak enggak jemek gitu. Oh, dia kayak masih mantul gitu ya. Gitu. Berarti memang Mbak Dia kayak harus disurvei nih di tolak-tolak gitu. Saya lihat matanya, pasti lihat matanya. Oh, insangnya gimana dalamnya kayak gitu. Kalau masih merah segar, oh berarti ini masih fresh gitu. Oke. Gitu. Berarti kunci dari ramenya Siomay Mang Cecep adalah kualitas makanannya. Iya, kualitas Oke. makanannya. Kalau harganya berapa Mbak? Harganya untuk somai 15.000 per porsi. Tuh, ada juga yang orang-orang tuh suka ya karena suka gorengan gitu ya, lebih gurih ya memang. Jadi ada menu sigor mix. Apa itu? Jadi somai campur batagor, sigor. Somai batagor itu 17.000. Tapi memang kalau dari segi harga emang agak lebih tinggi daripada umumnya ya. Ya betul. Betul ya. Betul. Kalau di sini kan rata-rata untuk siomay batagor itu 10.000 kali ya. Benar. Bener ya. Benar. Tapi nggak masalah ya orang-orang ternyata dengan harga yang lebih tinggi, tapi kualitasnya bagus itu nggak masalah ya. Alhamdulillah nggak masalah. Gitu. Jadi ada harga ya. Ada kualitas. Ada. Nah masarin pertamanya gimana Mbak Dia? Kesulitan nggak dengan ini siomay premium nih, masarannya susah nggak? Waktu itu cukup apa ya Mas, gampang-gampang ini ya, gampang-gampang susah ya. Sebenarnya kami waktu itu ambil dari teman-teman dekat, maksudnya undang teman-teman, minta tolong buat dijadiin story kayak gitu, awal-awalnya gitu. Ngundang itu gratis berarti? Iya kan waktu soft opening, iya gitu. Awalnya dari situ, terus yang kedua ya kita influencer buat coba, tapi ya ini saya harus kayak ini somai kita itu premium loh, bukan yang ibaratnya kayak tepung aja gitu. Saya kasih tahu ininya bahan bakunya ini gitu. Kalau ngundang teman itu sampai berapa orang yang diundang Mbak Dia? Waktu itu berapa ya Mas, kayak 50-an atau berapa ya? Waktu soft opening aja sih sebenarnya. Hari pertama opening begitu ya? Soft opening itu. Kalau influencer itu dilakukan sering atau cukup awal-awal aja Mbak Dia? Cuman beberapa bulan sekali gitu Mas. Mungkin dari somai buka sampai sekarang itu sekitar 2 kali atau 3 kali ya saya. Oh cukup jarang ya? Cukup jarang. Enggak yang sebulan sekali gitu. Iya betul. Enggak, bahkan sebulan 3 kali begitu enggak? Enggak. Enggak perlu juga ya? Kalau ada dananya enggak apa-apa sih. Tapi artinya ketika cukup beberapa kali aja dan sudah ramai, artinya kan orang banyak yang balik begitu ya? Iya. Tapi sebenarnya kayak marketing paling efektif itu sebenarnya dari mulut ke mulut sih Mas. Oh gitu ya? Iya. Gitu. Lebih apa ya, kan kalau orang misalnya saya beli apa gitu kan, saya bilang Mas ini enak banget loh gitu. Kan pasti iya toh gitu. Maksudnya langsung datang kayak gitu. Jadi kayak ada reviewnya benar-benar gitu loh. Kayak lebih trusted ya. Iya, benar. Tapi apa memang diminta dari orang yang beli itu untuk review atau untuk mengajak temannya begitu? Atau biar mereka ngajak sendiri begitu atau gimana? Ngajak sendiri. Oh, nggak ada anjuran juga ya? Nggak ada. Oke. Nah, tadi ngomongin soal apa namanya? Soal ahli gizi, habis itu tahu makanan yang
jelek dan baik. Nah ini agak melenceng sedikit ini. Tentang fenomena yang akhir-akhir ini Mbak. Ya, jadi ahli gizi itu biasanya kan hari ini disoroti tentang makan siang gratis. Oh iya itu. Itu menurut Mbak Dia gimana tuh? Kalau dari baca berita ya Mas, karena saya kan bukan terjun langsung ke situ ya. Kalau dari baca berita mungkin beban kerjanya untuk ahli gizi di MBG itu kayaknya berat untuk apalagi nggak ada partnernya, cuma satu tempat produksi satu orang sebenarnya, dan menanganinya itu kan 3.000 porsi minimal sehari. Banyak banget ya. Banyak banget. Itu pun kita yang waktu di rumah sakit, waktu saya waktu PKL ya magang lah ya istilahnya. Itu tuh kalau di rumah sakit karena mungkin lebih variatif ya yang ditangani untuk penyakit-penyakitnya apa gitu ya. Itu ahli gizinya bisa 4-5 gitu. Jadi ada temen yang bisa diajak buat mikir bareng gitu. Kalau sendiri nggak bisa gitu. Kalau ya, sendiri ya. itu saya rasa berat. Maksudnya kok sampai gitu ya? Kadang-kadang kayak saya lihat itu kayak sampai ada yang keracunan, kayak kejang-kejang. Masa iya kayak masa makanan yang kalau dia tahu itu basi biasanya kan nggak dimakan ya? Iya. Atau gimana itu? Kalau menurut Mbak Dia? Gini, kan itu saya dapat informasinya masaknya dari jam 12 malam. Oke. Nah gitu. Terus makanan itu di packingnya, di platingnya itu subuh. Terus nanti jam 7 dianterin gitu. ya. Nah itu memang dari secara gizi itu ada beberapa yang perlu dievaluasi. Apakah waktu masaknya itu bahan bakunya itu fresh atau enggak kayak gitu. Terus kemudian cara pengantarannya, di pendistribusiannya itu pakai apa alatnya gitu. Untuk makan itu kan rawan, apalagi dimasaknya udah dari malam banget ya. Malam. Terus kemudian makanan itu akan cepat terkontaminasi. Nah, betul ya. Gitu. Terkontaminasi itu kalau suhunya itu di bawah 60 derajat. Jadi kalau udah suhunya udah itu cepat banget bakteri atau berkembang. Nah, itulah yang kayaknya perlu evaluasi. Iya, di situ. Berarti bukan sama kayak bebannya dari satu dapur itu 3.000 itu banyak banget itu banyak banget. Itu gimana ya? Over gitu. Misal Mbak Dia, jadi misal ada makanan nih, terus kemudian terkontaminasi oleh bakteri. Itu basi nggak makanan itu? Atau secara zat jadi timbul ada zat yang beracun, atau secara makanan kan artinya kan masih bisa dimakan, masih enak berarti ya? Iya, sebenarnya masih enak ya, tapi kita nggak tahu di dalamnya ada apa. Di dalamnya ada apa, kayak gitu. Kan kalau dilihat dari kasat mata tuh nggak kelihatan Mas, gitu kan. Gitu. Okay. Terus ini juga sih, untuk dapur produksi itu harusnya ada sertifikasi HACCP. Hazard Analysis Critical Control Point itu. Nah, itu mungkin di Indonesia tuh masih 26 kemarin yang saya baca. Yang HACCP itu. Iya, nah itu jadi itu ada pelatihan dari tenaga ahli yang di tempat produksinya itu untuk pelatihan HACCP. Jadi tahu kalau ini kayak misalkan pisang, kemarin tuh ada kasus pisangnya itu dikarbit. Nah, ketika pisang dikarbit itu dimasukin dalam kotak makannya itu, nah itu bisa mengkontaminasi bahan yang lain. Iya, kayak gitu. Jadi harusnya pisang itu dikeluarkan, nggak boleh sama dalam satu box itu. Iya, kayak gitu. Nah itu dibahasnya di HACCP. Nah gitu. Tapi kalau makan di Mang Cecep, habis itu di bakso Tunjungan, enggak perlu khawatir karena sudah lolos ini insya Allah. Insya Allah. Karena seorang ahli gizi gitu. Ya, insya Allah. Tapi nggak pengen ke arah sana Mbak Dia, nggak ambil dapur FBG atau apa gitu? Kayaknya nggak cocok dengan value saya Mas. Apa value-nya Mbak Dia yang nggak cocok dengan itu? Udah kelihatan banget ya. Masaknya 3.000 per porsi. Itu udah ya gimana ya? Kayak
untuk menjaga kualitasnya saya bayanginnya susah kayak gitu. Itu udah kelihatan. Oke. Gitu. Kalau value-nya Mbak Dia apa berarti yang dipegang selama dalam berbisnis ini apa value-nya? Value-nya untuk saya dalam berbisnis itu saya mencari ridha Allah, Mas. Itu. Apapun yang kita lakukan tanpa ridha Allah itu ya buat apa gitu kan. Itu jujur, pasti, amanah. Saya sediakan produk yang baik, thayyib, halal gitu. Berarti mencari ridha Allah dengan berbisnis. Betul. Kok anu banget gitu ya? Kok sangat panjang banget gitu. Itu apa yang menginspirasinya Mbak Dia apa itu? Saya itu apa ya, Mas? Saya pernah ini sih, cerita sedikit ya ini. Iya. Saya pernah kena GERD. Oke. Kena GERD itu karena ya mikir bisnis ya. Mikir bisa sampai kena GERD ya. Kena GERD. Ya itu. Nggak nyampe, saya pikirannya tuh udah kayak dipaksa-paksain gitu. Terus akhirnya pas waktu kena GERD itu, kambuhnya itu tuh saya ngerasa kayak saya tuh mau mati gitu loh. Kayak perasaan cemas, anxiety gitu. Itu saya nggak bisa tidur sampai saya dapat obat penenang juga dari dokter. Nah itu. Jadi saya mikirnya ya udah apa yang dijalani sekarang itu kalau misal pun kamu nanti berakhir gitu lah ya. Itu tujuan kita tuh tetap Allah gitu. Gitu sih, Mas. Jadi dari kejadian itu akhirnya wah sia-sia dong kalau saya mati ternyata hanya mikirin bisnis nggak sampai ke Allah gitu ya. Iya. Gitu. Menarik. Nah itu sampai apa Mbak? Maksudnya sampai mikir apa kok sampai GERD, sampai anxiety itu pemicunya apa? Waktu itu mikir yang les-lesan itu loh, Mas. Saya punya idealisnya kayak gitu. Saya nggak punya partner buat diajak ngobrol. Saya mikir sendiri. Ya gitu. Akhirnya wah gimana ya ini gitu. Kayak gitu mikir sih. yang sangat sepaneng begitu Iya, ya. Kalau misalkan saya nurunkan idealis tuh saya nggak mau gitu waktu itu tuh gitu. Padahal kalau misalkan mau diturunkan idealisnya saya kayak misalkan yaudah ini les-lesannya kayak yang biasa aja kayak orang-orang pada umumnya pasti laris gitu loh. Tapi saya nggak mau itu. Saya pengennya ada value yang berbeda gitu. Idealis apa yang waktu itu sangat dijaga Mbak Dia waktu sampai pusing itu? Waktu itu karena saya itu yang saya ceritakan tadi, saya sering ikut workshop parenting, terus juga terkait dengan gimana cara anak bermain berdasarkan Al-Quran kayak gitu, terus dan lain sebagainya itu saya tuh gini, les-lesan ini itu harus mengajarin anak itu melibatkan multisensori, nggak hanya mata, telinga, tapi juga sentuhan kayak gitu. Misalkan gini, anak berhitung gitu misalnya kayak hitam di atas putih, misal 1 + 1 2. Saya mau yang ada nyatanya, mereka bisa tahu 1 tuh sebenarnya tuh kayak gimana sih. 1 tuh bentuk realnya itu gimana. Kan kalau kita nulis angka 1 ya abstrak kan buat anak-anak kayak gitu. Jadi kayak 1 itu berarti ya ini loh, ini gelas ini 1, ini gelas 1 gitu. Jadi ada alat-alat peraga yang buat mereka itu bisa menerima gitu. Itu lebih mudah sih untuk anak-anak gitu. Terus juga bermain dengan alam. Waktu itu kan tempatnya belum ada galvalumnya ya, masih terbuka gitu, masih ada banyak-banyak tumbuhan. Jadi kalau misalnya ngajarin anak biologi, oh ini akar. Jadi sama tentornya tuh saya bilang, ini jangan cuma dikasih gambar, tapi kasih ini loh, nyatanya tuh akar tuh kayak gini. Di tumbuhan ini akarnya seperti ini, di tumbuhan itu akarnya seperti itu, kayak gitu. Jadi kalau saya membayangkan memang agak rumit ya. Iya, agak rumit. Makanya untuk cari orang yang punya pandangan yang sama dengan saya tuh aduh susah nih kayaknya gitu. Iya, terlalu idealis itu sih. Iya, terlalu idealis. Oke. Nah, akhirnya kemudian menemukan sebuah formulasi bahwasanya mencari ridho Allah dengan berbisnis, dari timbul itu ya. Iya. Dari situ. Berarti di bisnis yang lain ini juga sudah value-value itu ya yang diterapkan gitu ya. Di bisnis kuliner itu. Iya. Insyaallah. Siap.
Mbak Diah, mau apa lagi setelah ini? Kayaknya mau mengembangkan itu dulu Mas. Masih belum berani untuk menambah lagi, dimatengin dulu yang 3 itu. Oh, 3 itu dikembangin dulu. Iya, gitu dikembangin dulu, dikuatin dulu lah. Gitu. Kalau berkolaborasinya dengan suami seperti apa Mbak Diah? Kalau kolaborasi sama suami, saya itu lebih ini. Kalau untuk cara R&D, research developmentnya menu itu saya, keuangan saya. Jadi suami itu lebih ke pegawai, manajemen pegawai, ya SDM gitu. Gitu sih, Mas. Iya. Jadi yang nata orang itu suami. Iya, keuangan sama produk Mbak Diah. Iya. Oke. Kalau yang kayak ibarat CEO begitu Mbak Diah berarti. Iya, CEO saya. Gitu. Bagaimana menjaga seorang wanita, si istri yang kemudian menjadi CEO supaya tetap bisa berbakti kepada suami. Itu sebenarnya kembali ke diri masing-masing ya sebenarnya. Ya. Iya, tapi saya menerapkan ini. Saya apapun yang saya lakukan, seberapa istilahnya posisi saya apapun itu, tetap suami saya ada di atas saya. Maksudnya saya harus berbakti sama suami. Terus apapun juga saya harus tanya dulu ke suami, ini boleh enggak gitu. Begitu. Makanya dari awal tuh saya kenapa pengen berbisnis, biar saya itu bisa di rumah. Saya enggak yang keluar atau nggak banyak kerja, saya interaksi dengan mungkin banyak lawan jenis kayak gitu. Saya memang dari dulu membatasi untuk bagaimana saya itu bisa produktif di rumah, bisa ngurus keluarga kayak gitu. Baik, siap. Terakhir Mbak Diah, kalau ternyata juga banyak juga teman-teman pengusaha yang rata-rata wanita itu kena GERD ya. Bagaimana saran Mbak Diah untuk pengusaha-pengusaha wanita itu? Nah, ini salah satu tips dari saya bisa sembuh dari GERD. Ya walaupun kalau dikatakan orang tuh pasti punya asam lambung, tapi asam lambung itu ada macam-macam, ada GERD, MAH, terus kemudian tukak lambung dan sebagainya. Nah, hal yang paling gampang sebenarnya itu sebenarnya bukan gampang banget ya, tapi tergantung kemauan diri sendiri. Itu ada menjaga pola hidup sehat. Harus olahraga yang paling gampang jalan kaki sekitar rumah aja wis. Itu gampang banget, nggak perlu modal. Jalan kaki aja ya. Iya. Itu akan mengaktifkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Wanita itu yang di rumah itu gampang stres Mas. Gitu. Pasti itu. Nah, itu caranya dengan olahraga, menjaga pola makan, nggak boleh telat makan, harus teratur gitu. Itu alhamdulillah saya bisa. Terus juga kalau mikirin dunia itu pasti nggak ada habisnya. Jadi ya udah dijalanin aja, kayak ya wes, apa yang bisa dilakukan hari ini ya udah dilakukan, dijalani, udah gitu aja. Nggak usah terlalu pusing mikirin besok gimana. Ya udah saat Dijalani ini aja. ya. Saat ini apa yang bisa dijalanin dijalanin. Gitu. Kadang-kadang ekspektasinya tinggi soalnya ya. Benar. Ekspektasinya tinggi, oh kita kok masih di sini. Iya. Sebenarnya saingan kita yang terberat itu adalah diri kita dari misalkan. Sepakat. Gak usah membandingkan kita dengan orang lain. Ya. Itu pasti berat. Gitu. Closing statement Mbak Diah. Ini alasan kuat kenapa saya berbisnis itu adalah saya ingin bermanfaat bagi banyak orang. Saya dari dulu pengen punya teman-teman ya, pegawai saya itu sebagai teman saya. Terus saya ingin membantu mereka, jadi rezeki saya juga rezeki mereka, berbagi. Dan sampai sekarang saya berkolaborasi dengan anak-anak yang lulus SMK tapi dia belum bisa kuliah untuk menjadi partner kerja saya. Gitu. Sehingga mereka bisa membantu orang tuanya, bisa jajan dengan uangnya sendiri, kayak gitu. Gitu sih Mas. Dalam banget ya.
Nah berarti kayak jadi karyawan itu diibaratkan jadi teman ya? Iya, jadi teman. Mereka tuh ini sangat-sangat Dekat dengan Mbak Diah juga iya. ya? Kadang bingung ya untuk batasan ini atasan atau ini Teman. teman. Sekarang ada berapa temannya berarti? Ada 12. Ada 12. banyak. Mereka ini Mas lulusan dari ini SMK semua. SMK semua gitu. Dalam penantian menuju kuliah? Iya, ada yang mau menuju kuliah, ada yang memang bener udah nggak bisa kuliah begitu ya? ada yang memang ya udah fokus kerja, bantu orang tua gitu. Mantap. Terima kasih Mbak Diah. Semoga bermanfaat usahanya makin laris nih. Teman-teman yang belum datang silahkan datang. Siomay Mang Cecep. Ya. Sama bakso Tunjungan. Apalagi yang satu tadi? Tropical Twist. Harus dicobain. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.